Kebayang nggak sih apa yang dibutuhin buat menciptakan sekolah yang benar-benar aman buat anak-anak kita? Nah, pemerintah baru aja merilis jawabannya. Ada sebuah cetak biru baru yang transformatif. Yuk kita bedah bareng-bareng apa artinya ini semua buat masa depan pendidikan di Indonesia. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Peraturan ini tuh dibangun di atas satu gagasan yang kuat banget. Seperti yang bisa kita lihat di sini. Setiap murid itu punya hak konstitusional buat dilindungi. Jadi ini bukan lagi sekedar kebijakan sekolah, tapi ini soal penegasan hak asasi yang paling dasar. Terus kenapa sih peraturan ini penting banget? Jawabannya ada di satu tujuan besar, membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan budaya itu? Nah, yang bikin pendekatan ini beda adalah definisinya yang holistik. Kita nggak lagi ngomongin daftar panjang dilarang ini itu, tapi ini soal membangun sebuah ekosistem yang utuh, mulai dari nilai yang kita pegang sampai kebiasaan sehari-hari. Tujuannya, jadi perisai buat siswa di 4 area penting, spiritual, fisik, mental, dan bahkan di dunia digital mereka. Tentu aja, budaya aman ini nggak bisa muncul gitu aja. Semuanya dibangun di atas 5 prinsip dasar yang kuat. Coba deh kita lihat prinsip partisipatif. Ini artinya suara siswa dan orang tua itu benar-benar didengerin, atau kepentingan terbaik anak, yang negasin kalau setiap keputusan, sekecil apapun, harus selalu memprioritaskan anak. Nah, ini dia kompas moral dari seluruh peraturan ini. Sekarang kita masuk ke jantung dari cetak biru ini. Coba bayangin sebuah bangunan yang kokoh. Nah, bangunan ini ditopang sama 4 pilar keselamatan. Yuk kita telusuri satu persatu pilar ini biar paham gimana sekolah akan dibangun jadi tempat yang benar-benar aman. Pilar yang pertama adalah keamanan spiritual. Ini lebih dari sekedar toleransi ya. Ini adalah jaminan aktif bahwa setiap siswa dan guru bisa ngejalanin keyakinannya dengan tenang, menumbuhkan rasa saling hormat, dan punya fasilitas yang layak. Di negara yang super beragam kayak Indonesia, ini adalah fondasi penting banget. Pilar kedua fokus ke hal-hal yang bisa kita lihat dan sentuh, keamanan fisik. Kita ngomongin soal bangunan yang kokoh, akses yang mudah buat semua, lingkungan yang sehat, dan sistem keamanan yang kuat. Tujuannya simpel banget, biar setiap orang tua bisa lega dan tenang pas nganterin anaknya ke gerbang sekolah setiap pagi. Selanjutnya, pilar yang mungkin paling penting buat tumbuh kembang anak, keamanan psikologis dan sosial. Ini adalah komitmen buat menciptakan ruang di mana setiap siswa merasa aman jadi diri mereka sendiri, bebas berekspresi tanpa takut dijudge, dan tahu harus kemana kalau butuh dukungan. Ini soal mengubah keberagaman jadi kekuatan terbesar di dalam kelas. Dan pilar terakhir, yang relevan banget sama zaman sekarang, keamanan digital. Sekolah dituntut buat melindungi siswanya bukan cuma dari bahaya fisik, tapi juga dari hoax, perundungan cyber, dan penyalahgunaan data. Ini bukan cuma soal proteksi, tapi juga soal ngajarin skill hidup yang esensial di abad ke-21. Oke, konsep dan tujuannya udah jelas banget. Tapi pertanyaan terbesarnya, gimana cara ngejalanin ini semua di lapangan? Nah, sekarang mari kita lihat rencana aksi yang bakal diterapin di setiap sekolah. Jadi, implementasinya bakal lewat 4 langkah strategis. Semua dimulai dari tata kelola, artinya benerin dulu sistem internalnya. Kalau fondasinya udah kuat, baru masuk ke edukasi buat semua orang. Terus perannya diperjelas, biar nggak ada yang tumpang tindih. Dan terakhir, siapin sistem respons yang adil. Ini alur kerja yang logis dan terstruktur banget. Nah, ini dia wujud nyata dari pembagian peran itu. Kepala sekolah itu, kaptennya. Guru BK jadi garda terdepan buat dukungan psikologis. Wali kelas jadi jembatan utama ke orang tua. Dan setiap guru mata pelajaran punya tanggung jawab buat bikin suasana belajar yang positif. Ini adalah sebuah tim di mana setiap posisi punya tugas yang krusial. Yah, namanya juga rencana. Pasti harus siap kalau ada masalah kan. Jadi, gimana kalau ada yang melanggar aturan? Peraturan ini nggak menghindari dari pertanyaan itu. Malah nyiapin proses penanganan yang jelas banget. Prosesnya dibagi jadi 2 jalur. Kalau pelanggarannya ringan, ya diselesain di sekolah aja. Fokusnya itu buat belajar dari kesalahan dan pemulihan, bukan ngehukum. Tapi untuk kasus yang lebih serius dan bisa melanggar hukum, sekolah nggak akan jalan sendiri. Kasusnya bakal diterusin ke tim ahli di tingkat daerah, namanya Pokja, biar ditangani secara profesional. Dan ini nih, jaminan yang paling fundamental. Apapun pelanggarannya, apapun prosesnya, hak seorang anak untuk tetap bersekolah itu nggak boleh dicabut. Ini prinsip utama yang mastiin kalau kesalahan itu nggak menghancurkan masa depan pendidikan seorang siswa.
Tapi kita harus ingat ya, suksesnya rencana ini tuh bukan cuma tanggung jawab sekolah. Peraturan ini negesin kalau menciptakan lingkungan aman adalah kerjaan kita bareng-bareng sebagai sebuah komunitas. Yuk kita lihat siapa aja yang harus ambil peran. Gini cara kerjanya. Pemerintah pusat ngasih arah kebijakannya. Terus di tingkat daerah dibentuk tim khusus bernama Pokja. Anggap aja Pokja ini kayak support sistemnya sekolah, mereka yang kasih pelatihan, bantuan, dan nangani kasus-kasus rujukan yang rumit. Buat para orang tua, perannya juga jelas banget dan bisa langsung dilakuin. Mulai dari membangun komunikasi yang terbuka dengan sekolah, nyamain pola asuh di rumah, sampai ikut aktif mantau dunia digital anak. Anda bukan penonton, tapi mitra kunci dalam program ini. Peran ini bahkan meluas sampai ke lingkungan sekitar sekolah untuk ikut menjaga keamanan. Dan yang gak kalah penting, media. Media punya tanggung jawab besar, bukan buat bikin berita sensasional, tapi buat nyebarin praktik-praktik baik dan yang paling utama, selalu melindungi identitas anak di setiap pemberitaan. Perlu diingat peraturan ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul dari nol. Ini adalah sebuah evolusi penting. Peraturan ini menyempurnakan aturan sebelumnya dengan kerangka kerja yang jauh lebih detail, lebih komprehensif, dan yang terpenting, lebih menekankan kolaborasi. Ini langkah maju yang signifikan. Jadi, inilah cetak birunya, sebuah rencana yang ambisius tapi sangat kita butuhkan. Pertanyaannya sekarang, bukan lagi apa rencananya, tetapi bagaimana kita semua, sebagai siswa, guru, orang tua, dan anggota masyarakat, akan mengambil peran dan membangun masa depan sekolah yang lebih aman ini bersama-sama.